Jadi jangan cara lu ngeposting video gue lagi mabok, itu urusannya apa? Anak ini, anak yang biasanya kemana-mana dijaga, terus ngeliat dunia luar tapi dunianya sudah berbeda, merasakan kebebasan. Harusnya ceritanya keluarga yang di sana nih yang lagi menampung itu mengontrol, karena kan ceritanya ngomongnya juga, iya kita jaga. Jangan sampai yang gimana-gimana gitu, apalagi ini anak di bawah umur 16 tahun loh. Mau di negara manapun 16 tahun itu belum boleh akses alkohol. Baru saja dikabarkan sudah berdamai dengan ibunya, Nikita Mirzani, Loli kembali berulah. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Loli tengah sempoyongan karena diduga mabuk berat. Mengetahui video dirinya tengah dibopong disebar di media sosial, putri sulung Nikita Mirzani itu pun murka. Lantas, apa tanggapan Niki terkait video yang memperlihatkan perilaku tidak pantas dari putrinya yang masih remaja itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Naseru Asri, atau yang akrab disapa Loli, lagi-lagi menjadi bahan perbincangan panas publik. Bukan tanpa sebab, kali ini dunia jagat maya digegerkan oleh sebuah video yang memperlihatkan wanita mirip dirinya tengah jalan sempoyongan, diduga karena mabuk berat. Panen hujatan karena perilaku tak pantasnya dalam video tersebut, Loli yang kini tinggal di London, Inggris itu pun buka suara. Alih-alih memberikan klarifikasi atau meminta maaf atas apa yang ia lakukan, Loli justru geram dan menyalahkan pihak yang menyebarkan video tersebut ke media sosial. Sementara itu, Nikita Mirzani sangat menyayangkan sikap putri sulungnya tersebut. Pasalnya, Loli terkesan tak terkendali, tidak seperti ketika buah hatinya itu masih berada dalam pengawasannya. Di sini itu ya, kalau misalnya lu mau minum di sekitaran orang dewasa, itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan cara lu ngeposting video gue lagi mabok, itu urusannya apa? Urusannya apa? Mau gue mabuk kek, mau gue sukses di sini kek, mau gue di mana kek, ya terserah gue. Gue cuma bisa melihat seperti kayak gini. Wah, anak ini, anak yang biasanya kemana-mana dijaga, terus ngeliat dunia luar tapi dunianya sudah berbeda, merasakan kebebasan gitu. Jadi kalau dibilang sakit hati nggak nih? Nggak. Sedih nggak? Sedikit. Anak gue yang pertama kan sudah akhir balik, dosanya udah bukan gue yang tanggung. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak baik, merugikan diri sendiri, itu kan yang rugi dia sendiri. Kalau dibilang udah lihat videonya bang, ya udah pasti. Mendadak DM saya banyak. Mendadak yang nge-tag saya ada, akhirnya kan kelihatan. Ya saya kan bisa juga menilai nih. Oke lah dia dibilang penilaiannya salah, tapi itu di area publik. Pertama, ada anak kecil, ada banyak orang di situ berkerumun, banyak orang dewasa. Itu orang dewasa ngapain? Sampai ini anak udah pasti yakin tahu bahwa yakin ini anak masih di bawah umur, pasti tahu. Kenapa nggak dicegah? Akhirnya kan mempermalukan diri sendiri. Kena bully lagi tuh ponakan saya. Dikira saya seneng. Enggak. Bahagia ngeliat kayak gitu, enggak. Sedih, makin sedih nih kok. Lah kan di sana ceritanya ada keluarga yang lagi mengayomi, kok begini? Sedih kan, selama ini di rumah kan itu yang salah satu hal yang dihindari kan.
jangan sampai yang gimana-gimana gitu, apalagi ini anak di bawah umur 16 tahun loh. Mau di negara manapun 16 tahun itu belum boleh akses alkohol. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Nah, anak gua mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gue ya. Dikekang caranya gue itu bukan berarti nggak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu teman, boleh bersosialisasi. Tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau nggak satu orang ini ikut, ya nggak boleh keluar. Pilihannya itu mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah, mungkin disitulah miss-nya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu kan. Tak dapat dipungkiri, sikap Loli yang dinilai berubah drastis langsung menjadi tanda tanya besar bagi keluarga Nikita Mirzani. Edwin Ray, kakak Nikita Mirzani pun tak segan-segan menuding orang yang menampung Loli di London, Inggris sebagai penyebab mengapa ponakannya terjerumus ke dalam hal-hal negatif, sebagaimana terlihat dalam video yang kini viral. Diketahui setelah Nikita Mirzani berhenti mengirimkan jatah uang bulanan kepada putri sulungnya yang saat itu tengah menempuh pendidikan di London, Inggris, Loli tinggal bersama seorang wanita bernama Mami Eda. Wanita asal Timor Leste itu diduga merupakan teman Nikita Mirzani di Inggris. Namun, Nikita Mirzani dengan tegas mengaku tak mengenal sosok Mami Eda yang tengah disanjung-sanjung oleh putri sulungnya itu. Ia justru menuding wanita tersebut pansos terhadap dirinya. Lantas, apa yang akan dilakukan Niki dan Dray kakaknya terhadap wanita penampung Loli itu? Dan ceritanya kan dia sudah sama keluarga yang mau menampung dia di sana gitu kan. Kan lucu ini, keluarga ini gimana ceritanya sampai ponakan saya ini bisa ada di video dalam kondisi seperti itu gitu. Katanya keluarga, katanya mau melindungi, katanya mau menjaga. Kok bisa kejadian? Kan itu jadi tanda tanya buat kita yang jaraknya lagi jauh gitu. Karena kan itu di luar kontrol kita sama sekali. Di luar kontrol gue sebagai omnya dan Niki sebagai ibunya. Itu di luar kontrol. Harusnya ceritanya keluarga yang di sana yang lagi menampung itu mengontrol. Karena kan ceritanya ngomongnya juga, iya kita jaga, iya kita lindungi. Sekarang gini, itu terjadi di area publik bukan? Terjadi di area publik ya. Ada orang dewasa di situ. Ada. Ngapain itu orang dewasa? Kalau sampai dia bisa berlebihan, itu berlebihan loh. Saya tahu orang mabuk sama nggak mabuk. Orang masuk angin sama orang mabuk itu beda jalurnya. Beda gayanya juga. Tapi itu orang dewasa yang di situ ketika dia mengakses alkohol cuma sekedar cari tahu, harusnya bisa membatasi. Ini ya udah tahu ya alkohol kayak gini ya, dah cukup. Apakah itu benar? Ya pasti nggak benar. Pasti saya kecewa loh. Benar. Kalau dibilang kecewa benar, itu gunanya orang dewasa ngapain? Kalau sampai ponakan saya akhirnya begitu kan, biarpun akhirnya dibilang, loh kan situ sudah lepas tanggung jawab. Kan saya bukan lepas tanggung jawab, saya omnya loh ini. Kalau dibilang ibunya kan sudah lepas tanggung jawab, mana ada bekas ibu? Nggak ada bekas ibu, nggak ada. Bekas anak itu nggak ada. Jauh di lubuk hatinya itu tetap anaknya Nikita Mirzani loh. Dia curhat. Ini kok begini ya Win? Kok malah jadi begini ya Laura ya? Itu yang di sana. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Nggak bisa reach dia.
Kalau ada di depan mata pasti kita pegangin, buktinya kan di depan mata nggak ada kejadian kayak gitu. Kalau sekarang gue udah mikirnya tuh udah kayak gimana ya, aduh kasihan ya anak gue ya gitu, dimanfaatin orang terus buat panjat sosial. Sekarang yang keluarga yang di sana, sedangkan saya pun tidak pernah katanya waktu itu saya pernah dengar dia video call saya, katanya dia bilang dia ngomong di TikTok, tapi saya nggak pernah di video call. Bahkan saya diberitahukan Loli di rumah dia itu dari polisi gitu, jadi dia pun tidak memberitahu saya bahwa anak saya ada di rumah dia gitu. Bukan teman saya itu. Saya nggak tahu dia, saya tidak mengenal dia bukan teman saya. Video Loli terlihat sempoyongan sampai harus dibopong oleh seorang temannya, menambah satu lagi cerita buruk tentang seperti apa Loli tanpa pengawasan dari ibunya. Lantas, seperti apa reaksi Nikita mengenai kehidupan Loli yang kini bebas pasca berhenti sekolah? Dia bebas itu baru sekarang setelah dia berhenti dari sekolah. Karena sekolah tidak bisa menampung dia, karena dia sudah bukan pelajar di situ lagi. Itu cerita sebenarnya gitu. Di UK itu justru dia nggak bisa bebas sebetulnya, karena dia sudah tidak bersekolah di sana gitu. Makanya dia keluar dari asrama. Loli itu SMA kelas 1 tuh seperti pesantren, boarding school. Justru dia tidak bebas lama di sekolah. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih, tapi saya kasihan gitu kan, kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri, siapa yang mau bantu? Ya kan? Sekalinya ketemu orang barunya mensupport kehaluannya juga gitu. Ya memang lagi di masanya itu meledak-ledak gitu. Saat itu kan dia masih on fire. Nah, sehatin orang lagi marah tuh kan susah. Susah ditelan gitu. Jadi ya tipikal ABG lah. Om tuh nggak ngerti. Om tuh nggak ngerti aku. Aku tuh nggak gitu, aku tuh nggak gini. Iya tuh. Makanya waktu itu gue bilang, makanya Om bilang manusia itu nggak 100% benar, pun nggak 100% salah. Ada poin benar dari kamu, betul, ada poin benarnya. Ada poin salah dari ibu kamu, betul, ada poin salahnya. Tapi kan nggak melulu harus salah, nggak melulu harus benar. Jadi cobalah gitu. Ketika lagi marah ini, tahan dulu, pikir baik-baik. Karena orang marah itu omongannya pasti ngawur nanti. Akhirnya jadinya yang dibilang aku tidak pernah dibahagiakan seumur hidupku. Loh, kan gak bahagianya sejak ABG. Dari bayi, ya kan? Dari bayi sampai sebelum ABG, kurang bahagia apa? Kalau ada anak yang bilang dia tidak bahagia semasa hidupnya, sepertinya dia harus flashback saat dilahirkan. Makanya pikirannya udah mulai ngaco gitu kan. Makanya keluar kata-kata yang saya menyesal dilahirkan. Padahal dia tidak tahu, dia itu kan membangkang saya tuh dari usia 13 tahun. Dia tidak flashback dari usia baru dilahirkan sampai 12 tahun dia masih diberikan kasih sayang. Itu mungkin kalau anak gue tidak dilahirkan dari rahim gue, mungkin udah jadi gembel kali di lampu merah. Mungkin ya. Jangan gini ya, kalau gue cuma bisa bilang setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki, itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu, termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap, karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan, gue nomor 2, yang lain cowok semua. Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya pendidikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuma kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu kan. Dipukul juga enggak, padahal cuma bilang masuk ke kamar nggak belajar gitu kan. Mungkin nadanya lebih tinggi, tapi menurut mereka itu adalah omongan kebencian gitu atau bagaimana, nggak ngerti gua.
Meski telah dibuat kecewa, Nikita Mirzani tetap memperdulikan nasib Loli yang tinggal jauh darinya. Rasa peduli Nikita Mirzani ia buktikan dengan memesan sebuah tiket pesawat eksekutif untuk Loli jikalau sang putri ingin kembali ke Indonesia. Tidak hanya itu, keluarga Nikita Mirzani juga sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial di Inggris untuk memantau pergaulan dan keberadaan Loli di negeri Ratu Elizabeth sana. Jadi, terlepas dari perilaku Loli yang membuat Niki sakit hati, ia dan keluarga besarnya masih percaya jika apa yang dilakukan Loli ialah bentuk ekspresi dan pencarian jati diri di masa remaja. Maka, seperti inilah bentuk kepedulian Nikita Mirzani dan keluarga kepada Loli yang kini tinggal di Inggris. Biarkanlah dia menjalani hidupnya dulu, dia mau bebas silakan bebas gitu kan. Entah kapan, sebulan 2 bulan lagi, ternyata dia lelah dengan kehidupan di sana yang tidak punya apa-apa, ya silakan balik. Kan tiket udah dibelikan, udah di open, kapanpun dia mau balik, anytime dia tinggal balik. Kita lagi mengupayakan yang terbaik, untuk kedua-duanya. Apa sih yang terbaiknya nanti? Ya waktu nanti yang akan menunjukkan gitu. Tapi apakah dari Niki atau gue sebagai kakaknya sedang melakukan sesuatu? Kita sedang melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan belum tentu yang ideal ya. Jadi terbaik lah, mudah-mudahan insya Allah buat Niki terbaik, buat Laura terbaik, maunya gimana ya. Jadi kita tuh sebenarnya banyak komunikasinya sama dinas sosialnya di Inggris. Mudah-mudahan yang terjadi ini adalah proses untuk saling mendewasakan, proses untuk introspeksi. Nggak semua manusia itu selalu salah, nggak semua manusia itu juga selalu benar. Ada masanya kita salah, ada masanya kita benar ya. Mudah-mudahan ini jadi proses pendewasaan masing-masing. Mudah-mudahan nanti suatu saat bondingnya malah lebih kuat. Kalau dibilang hubungannya membaik, ini lagi diusahakan. Kalau ditanya persentasenya sampai mana, masih goib loh. Karena kan jaraknya masih jauh. Tadi ada masanya gue bisa masuk ngomong sama Laura. Oke. Somehow sekarang saya nggak bisa ngomong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.